Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Eratoni Agung Sari Praja, NIM 2002-02-1008, mahasiswa pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran pertemuan ke-11 mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama materi mengenai kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, dan saran penelitian. Pertama, mengenai kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah sebuah pernyataan singkat mengenai hasil analisis deskripsi dan pembahasan hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Jadi kesimpulan ini berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Secara umum, kesimpulan ini terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama ini adalah yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi dengan bukti-bukti. Sementara pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, akan tetapi menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Ada dua tipe penyimpulan di dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama kita kenal dengan penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung ini penyimpulan yang secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Jadi penyimpulan langsung ini hanya dalam suatu proposisi dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Jadi kebenaran atau kesalahan suatu proposisi yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang mengikutinya. Contoh, misalnya jika ada satu anggota bilangan asli benar, maka satu bukan bilangan asli adalah salah, yang kita maksud dengan penyimpulan langsung. Lalu tipe penyimpulan yang kedua kita kenal dengan penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung ini adalah penyimpulan yang dimana kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Jadi berbeda dengan penyimpulan langsung, di mana hanya terdapat satu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Sedangkan penyimpulan tidak langsung, kita memperoleh kesimpulan ini dari dua atau lebih premis. Kenapa disebut tidak langsung? Karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang kita kenal dengan term antara atau term tengah. Jadi kita dapat membandingkan premis mayor dengan premis minor. Dengan demikian kita mengetahui alasan mengapa subjek sama dengan predikat atau mengapa subjek tidak sama dengan predikat. Kemudian penyusunan kesimpulan. Kita sebelum menyusun kesimpulan harus mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam penyimpulan tidak langsung. Yang pertama, jika premis benar, maka otomatis kesimpulan juga benar. Lalu jika premisnya salah, maka kesimpulan dapat salah. Tetapi malah sebaliknya, dapat juga kesimpulan ini benar. Lalu yang ketiga, jika kesimpulan salah, maka premisnya juga salah, ini pasti. Kemudian jika kesimpulan benar, maka premis dapat benar, tetapi dapat juga salah. Apa langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam penyusunan kesimpulan? Yang pertama, penulis harus menguraikan secara garis besar permasalahan, lalu memberi ringkasan tentang sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Lalu yang ketiga,
penulis harus menjelaskan arti dan akibat dari kesimpulan itu secara teori maupun praktis. Kemudian cara membuat kesimpulan. Bagaimana cara kita membuat kesimpulan di dalam pelaksanaan sebuah penelitian? Yang pertama, apabila kita menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya adalah jawaban. Ini kita harus membuat kesimpulan berupa jawaban apabila kita menulis sebuah penelitian tentang suatu persoalan. Lalu yang kedua, apabila kita menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus kita capai adalah rancangan tindakan. Lalu yang ketiga, apabila kita menulis tentang suatu pemerihalan, yakni tentang suatu pengwujudan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi tetap terhadap apa yang telah diperihalkan tadi. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai saran. Saran di dalam suatu penelitian adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang berdasarkan atas temuan dalam studi yang telah dilakukan, bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Jadi kita pinggirkan dulu pendapat-pendapat pribadi sebagai seorang peneliti dan juga bukan merupakan sebuah pendapat atau pandangan seorang peneliti pribadi. Jadi saran ini adalah suatu hal yang kita berikan kepada para pembaca yang berdasarkan atas hasil temuan dalam penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian saran ini berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan telusur yang dapat bermanfaat baik secara praktis maupun manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Kemudian apa kriteria persyaratan saran yang baik? Saran yang baik adalah harus memperhatikan yang pertama, saran dapat diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Lalu yang kedua, saran harus mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, saran disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan untuk dapat dilakukan. Lalu yang keempat, saran disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan terakhir, himbauan melakukan penelitian sejenis yang menekankan pendalaman. Kemudian kita lanjut ke materi implikasi. Implikasi di dalam penelitian fungsinya adalah untuk membandingkan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi implikasi ini ada tiga. Yang pertama implikasi teori, di mana pada implikasi ini peneliti hanya menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian tersebut. Sedangkan implikasi manajerial menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat kita hubungkan dengan temuan-temuan yang kita dapatkan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah implikasi metodologi, di mana dalam implikasi metodologi ini sifatnya opsional dan hanya menyajikan refleksi peneliti mengenai metodologi yang digunakan di dalam penelitiannya. Jadi misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan-penjelasan mengenai bagian metode penelitian yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit untuk dilaksanakan penelitian. Contoh kesimpulan. Kemudian kita coba belajar membuat sebuah kesimpulan dalam penelitian. Saya di sini dapat mencontohkan kesimpulan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Yang pertama seperti kinerja hakim di Pengadilan Agama Solo di dalam menyelesaikan perkara tergolong tinggi, di mana hal ini dapat kita lihat dari data yang terkumpul, di mana menunjukkan bahwa rentangan skor sebesar 90 sampai 100 dan harga rata-rata sebesar 95,23. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah bagaimana hubungan antara iklim organisasi dengan kinerja hakim, mana memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Lanjut,
contoh dari implikasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah kita rumuskan di atas, implikasinya dapat kita buatkan redaksionalnya seperti berikut. Di mana sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Solo, maka kesimpulan ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya dapat kita redaksikan sebagai berikut. Hasil penelitian mengenai variabel iklim organisasi kantor diduga mempunyai hubungan dengan kinerja hakim. Ternyata hal ini menunjukkan hubungan yang sangat-sangat signifikan, di mana kedua variabel tersebut, variabel iklim organisasi, memberikan kontribusi terhadap variabel kinerja hakim, dan di mana iklim organisasi kantor memberikan kontribusi sebesar 0,56 atau 56%. Kontribusi terhadap iklim organisasi kantor tersebut ditentukan oleh indikator perencanaan yang kurang baik. Lalu bagaimana contoh dalam pembuatan saran penelitian? Dapat kita rumuskan seperti berikut. Yang pertama, iklim organisasi kantor ternyata berkontribusi positif terhadap kinerja hakim di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Solo. Hendaknya keadaan seperti ini dapat kita pertahankan atau bahkan kalau bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, bagi pimpinan Pengadilan Agama Solo atau pihak terkait dalam memberikan bantuan, bimbingan dan pembinaan perlu memperhatikan faktor iklim organisasi ini. Akan lebih baik lagi apabila dilakukan penelitian khusus sehubungan dengan masalah-masalah kepemimpinan ini. Baiklah, demikian yang dapat kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.